Hai, namaku Debbie, aku 18 tahun dan aku hampir menjadi kekasih bosku. Pernahkah kamu diperhatikan oleh seorang pria yang tidak seharusnya melakukannya? Gurumu atau bosmu? Aku ada di situasi itu. Tapi itu lebih sulit dari yang kamu kira. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana aku melawan istri bosku yang kuat untuk promosiku. Aku merencanakan karir masa depanku sejak TK, dan dengan keras kepala berjalan menuju tujuanku tanpa melihat sekitar. Di kelas kelulusanku, aku memenangkan sebuah kompetisi dari majalah terkenal di negara kami. Tidak ada yang terkejut, termasuk aku. Apa hadiahnya? Mungkin tanyamu. Magang di majalah tersebut. Jelas tidak dibayar, tapi untuk seorang gadis 18 tahun, itu adalah berita luar biasa. Awal yang bagus, pikirku, dan setuju. Bosnya, Pak Stemson atau Fred, begitu dia menyuruhku untuk memanggilnya. Dan itu sudah memalukan jika kamu mengerti aku. Ternyata seorang bos yang keren. Aku telah bekerja di majalah selama sekitar 1 bulan. Ketika di dekat pembuat kopi, aku mendengar sebuah rahasia dari seorang kolega, Scott, bahwa bos membutuhkan editor baru dan lebih mudah untuk bekerja dengan target audiens termuda majalah kami. Beberapa proyek baru dan keren telah direncanakan, dan aku mulai mencoba untuk berada di sekitar Fred, menunjukkannya pekerja berharga dan rajinnya aku. Kamu tidak akan mempercayainya. Itu berhasil. Apa yang akan kamu lakukan di posisiku? Apa kamu akan duduk seperti seekor tikus dan berharap untuk terlihat? Fred mengizinkanku untuk mengerjakan proyek, dan bahkan lebih keren, menjanjikanku posisi baru, bukannya peringkat magang yang membosankan. Dia mulai berbicara denganku lebih sering, berlama-lama di mejaku, dan aku meleleh dengan kegembiraan, karena dia luar biasa baik sebagai bos maupun lawan bicara. Perilaku baiknya terhadapku berubah menjadi sebuah undangan pribadi ke acara tahunan perusahaan. Tertutup di sebuah restoran mahal. Sekolah gadis kemarin sore di wajahku memetik kesenangan. Fred datang ke pestanya dengan istrinya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan aku lebih memilih untuk tidak melihatnya lagi. Karena pada pandangan pertama ketegangan di antara kami menebal. Aku adalah orang bodoh yang naif yang hanya memikirkan tentang magang. Dan kalau aku memutuskan untuk mencoba membuat Amy menyukaiku, itu adalah nama istri Fred. Tapi apapun yang aku lakukan, dia hanya terlihat semakin marah. Keesokan paginya, aku dan Scott pergi ke kafe dan mendiskusikan pesta itu secara mendetail. Aku bercerita tentang insiden dengan istri bos, dan seorang rekan bergegas menjelaskan bahwa istri bos itu sangat cemburu. Ya, terima kasih, tepat pada waktunya. Aku sekarang adalah tertuduh utama dalam kasus menggoda suami orang lain. Aku tidak memiliki waktu untuk khawatir karena di hari yang sama, pertemuan besar pertamaku menungguku. Itu adalah tiket ke dunia besar jurnalisme. Walaupun aku belum mengetahui tentangnya. Kita duduk di sekitar sebuah meja besar di kantor bos, dan hanya berbicara. Menawarkan banyak penawaran baru, dan Fred tidak bisa menahan untuk membanggakanku. Sekretarisnya tidak memiliki waktu menulis catatan. Menjelang akhir pertemuan, bos menjabat tanganku, dan di depan semua orang mengatakan kepadaku bahwa dia akan mempercayaiku untuk menulis kolom mingguanku sendiri. Kiat kecantikan untuk remaja dan hal-hal lain. Tetapi bahkan ini tampak seperti terobosan besar bagiku. Satu-satunya hal yang menghancurkan hidupku adalah Amy. Dia bekerja untuk majalah yang sama, tapi itu adalah pertemuan pertama yang kita hadiri. Dia mengingatkanku seperti seekor katak yang cemberut karena marah. Dan ketika Fred memujiku dan ditunjuk sebagai penanggung jawab kolom, aku bahkan takut pasangannya sekarang akan meledak. Saat aku berjalan ke tempat kerja, Amy mencegatku di dekat tempat merokok. Dia tanpa basa-basi menyengkram sikuku dan dengan paksa menyeretku ke dalam ruangan yang penuh asap tetapi kosong. Setelah pertemuan itu, semua perokok menghabiskan setidaknya 10 menit di sini. Istri bosku mendudukkanku di sebuah kursi dan mulai bertanya tentang kehidupan pribadiku. Itu sangat tidak menyenangkan. Aku menjawabnya melalui gigiku dan berusaha untuk tidak menggerutu. Terutama ketika Amy pindah ke topik yang sangat menarik baginya. Hubunganku dengan suaminya. Dia dengan bijaksana mengisyaratkan kepadaku bahwa tidak ada tempat untuk pemula seperti itu. Dan bahwa aku bisa kehilangan pekerjaan. Aku kabur dari tempat merokoknya secepat yang aku bisa. Dan aku takut. Aku mengaku. Aku berharap topik ini tidak akan muncul lagi. Tapi sia-sia. Itu menjadi lebih buruk. Fred mengatur untuk stafnya sebuah pembangunan tim di alam. Tim arung jeram di sungai dengan perahu. Aku tidak memiliki pengalaman.
dan bos dengan hati-hati bersikeras bahwa aku berada di kapal yang sama dengannya. Dia mengatakan dia memiliki banyak pengalaman, dan dia akan dapat membuatku tetap aman. Jika aku tahu kita akan berenang dengan Amy, aku akan sakit, sejujurnya. Rafting ini berubah menjadi penyiksaan segera setelah aku merasakan tatapan dinginnya. Bayangkan berada di perahu yang sama dengan musuh terburukmu. Apa yang kamu rasakan? Itu tidak menyenangkan. Tenggelam sepertinya menjadi pilihan yang pantas. Fred dan aku mendayung berpasangan di samping, dan Amy menjadi jurumudi di buritan. Kami melewati jeram-jeram itu dengan cukup ceria, tapi di salah satu jeram, perahu berguncang sangat hebat sehingga air mengalir masuk, dan alirannya menekanku ke papan. Dan lalu gelombangnya menarikku ke bawah, dan aku dengan dramatis berpikir akan tenggelam, tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Untungnya telapak tangan Fred yang kokoh menempel di pinggangku, dan bos itu melemparkanku kembali ke perahu yang rata. Masalah tidak berakhir di situ. Amy menjadi pucat karena marah. Meremas dayung, perahu terguncang lagi, dan dengan cipratan keras istri bosku meludah ke dalam air. Dia segera ditarik keluar, perahu diarahkan ke pantai, dan Amy berjongkok di bebatuan untuk mengeringkan. Tapi dia sangat marah sehingga udara di sekitarnya bergetar. Dia menampar Scott yang malang karena tidak membawa handuknya cukup cepat. Akhir dari tim buildingnya berubah menjadi sebuah tes nyata. Kita pergi ke titik akhir dari raftingnya. Tapi semuanya jatuh dari tanganku di bawah tatapan penghinaan Amy. Apa kamu tahu betapa aku membenci gosip? Oh, dan di tempat kerja, mereka tak terelakkan. Segera aku mendengar sebuah rumor bahwa bosnya, karena beberapa jasa pribadi, siap untuk menjadikanku seorang magang berpengalaman. Seorang editor dari sebuah proyek baru. Ketika Scott memberitahuku tentangnya, menambahkan bahwa Amy sudah sadar dan dalam kemarahan, aku hanya panik. Aku merasa butuh untuk keluar dan meludah ke semuanya. Tapi membiarkan Fred kecewa yang percaya padaku, aku tidak bisa melakukannya. Fred memanggilku sendiri untuk membicarakan proyek baru, posisi baru, dan semua itu. Aku mencoba menolak. Aku mempermalukan diriku sendiri. Aku bahkan takut membayangkan reaksi Amy terhadap promosiku, tetapi bos tidak memberiku kesempatan untuk angkat bicara. Dia menjadi bersemangat, meyakinkanku, mengatakan sesuatu tentang darah muda dan pikiran segar. Dia tampak sangat memerah, dan dasinya ditarik ke suatu tempat di sisinya. Dan ketika Fred mulai memperbaikinya, dia menjadi sangat bingung. Dan aku harus bergegas membantunya. Ketika Amy memasuki kantor tanpa mengetuk, dia tidak bisa memahami kenapa aku berdiri sangat dekat dengan suaminya, dan bagaimana aku memegang dasinya. Dia mulai berteriak. Kita berusaha untuk beralasan, menunjukkan sebuah dasi. Tapi kemarahan Amy tidak mengenal batas, dan kata-kata kami hanya membuatnya marah. Setelah 24 jam, semua orang menunjukkan jari di belakangku, terkikik dan bergosip. Itu adalah permulaan dari bullying, dan aku memutuskan untuk berhenti. Sekarang, akhirnya. Aku telat dengan surat pemberhentiannya. Meeting berikutnya dimulai dan bosnya berjanji untuk mendengarku nanti. Prospek untuk berada di depan semua penggosip biasa saja, tapi aku tidak memiliki pilihan. Aku pikir aku akan menjadi sebuah target dari kebencian umum. Tapi Fred memujiku dan seluruh tim dengan tulus, dan bahkan aku tersentuh. Tapi tidak semua orang menyukainya. Dan seseorang mulai dengan bebas di depan Fred bergumam bahwa aku mendapat promosi ini dengan cara yang terkenal. Dan ketika Fred marah dan melindungiku, Amy masuk, dan dia melihat semuanya jelas denganmu. Merah dengan kemarahan dia mendatangiku dan meludah di mukaku. Bahwa aku adalah gadis sekolah yang kurang ajar. Dan siap untuk menghancurkan pernikahan seseorang untuk kepentingan karirnya. Ya, aku merespon dengan menyebutnya seorang pemarah yang cemburu dan keluar dari kantornya, membanting pintu. Semua di dalamku berdetak dan terbakar dari kemarahan. Aku merasa seperti sebuah obor membara. Aku bahkan tidak ingin menangis, jadi aku panik. Scott menemukanku, berkata Fred menenangkan istrinya dan bahwa posisi editor adalah milikku dan tidak perlu meninggalkan majalahnya. Tapi sejujurnya aku tidak pernah memiliki hasrat sedikit pun untuk tinggal di sini. Aku mengambil surat rekomendasi dari Fred dan melampirkannya ke kertas kuliahku. Aku keluar dari kantor majalah dengan kepala terangkat tinggi. Aku memutuskan untuk terjun ke studiku dengan kepala. Dan dalam 2 tahun aku berencana untuk mengambil pekerjaan paruh waktu di edisi lain. Tidak begitu solid, tapi tidak terlalu memalukan. Apakah perlindungan orang lain menjadi bumerang? Ceritakan tentang itu di komentar. Jika kamu ingin mendengar lebih banyak cerita baru, pastikan untuk subscribe ke channelnya
dan klik tombol loncengnya. Sekian dulu, sampai pertemuan yang baru.